Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya membawakan sedikit ilmu tentang niat karena Allah yang insya Allah dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih niat itu? Niat adalah sesuatu yang niat itu secara bahasa yang artinya menyengaja atau bermaksud. Apabila ada teman-teman yang ingin mengerjakan sesuatu perbuatan dengan bermaksud tertentu, maka maksud yang terbetik di dalam hati itulah yang dinamakan niat. Karena niat itu terletak di dalam hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa niat itu sangat penting dalam mengerjakan suatu perbuatan? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis yang sudah saya sampaikan tadi, niat memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan. Maksudnya adalah tiap niat itu memiliki fungsi atau pengaruh terhadap perbuatan yang kita kerjakan. Sebagai contoh, kita melakukan sholat dengan niat karena ingin dilihat oleh orang lain, maka sholat yang barusan kita lakukan, meskipun sholat itu adalah hal yang baik, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat kita. Kenapa? Karena sholat yang kita kerjakan tidak niat karena Allah, dan Allah tidak akan menerima amal perbuatan yang kita lakukan dengan niat bukan karena Allah. Selain itu juga, apa yang kita peroleh dari perbuatan atau amalan yang kita lakukan juga tergantung dari niatnya. Misalkan teman-teman ingin melakukan rutinitas seperti makan dan minum, namun kalau teman-teman niatkan bukan karena Allah, maka apa? Maka yang kita dapatkan hanya rasa kenyang dan juga hilang dahaga. Tetapi ketika kita melakukannya dengan niat karena Allah, maka kita akan memperoleh pahala dari rutinitas yang kita kerjakan. Tidak hanya pahala, tapi kita akan mendapatkan rasa tenang dan juga rasa hilang dahaga. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya aktivitas apapun yang kita lakukan, baik itu aktivitas ibadah ataupun aktivitas rutin yang bukan ibadah, akan berbuah pahala apabila kita niatkan karena Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada awal ceramah tadi, bahwasannya saya akan membawakan ceramah tentang niat karena Allah. Setelah kita mengetahui tentang eratnya kaitan niat dan juga perbuatan, dan pentingnya berniat dalam melakukan segala perbuatan, maka pada kali ini
kita akan bahas apa yang dimaksud niat karena Allah. Teman-teman tahu tidak, ada istilah lain dari kata niat. Ya, niat karena Allah adalah ikhlas. Definisi ikhlas itu sendiri adalah memurnikan tujuan dan juga maksud niat kita dalam beribadah hanya untuk Allah. Artinya murni di sini yaitu adalah niat dan tujuan kita tidak tercampur dengan tujuan selain Allah. Contoh lagi, kita ingin membaca Al-Quran dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah dan juga ridho manusia, maka hal tersebut belum dikatakan ikhlas, karena hal tersebut belum dikatakan niat ikhlas karena Allah. Karena apa? Karena meskipun dia mengharapkan ridho dari Allah, tetapi masih tercampur dengan harapan ridho dari manusia. Niatnya tidak murni karena Allah. Lalu, seperti apakah yang dimaksud dengan ikhlas niat karena Allah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu yang dimaksud dengan ikhlas niat karena Allah adalah kita mengerjakan ibadah semata-mata hanya karena untuk mengharapkan ridho dari Allah, tanpa mengharapkan apapun dari makhluk lain. Jadi, apabila teman-teman ingin melakukan ibadah semisal sholat ataupun ibadah yang lainnya, maka niat dan tujuan teman-teman adalah ridho Allah semata. Di dalam fikih pun disebutkan bahwa segala macam ibadah itu harus memakai niat, karena kalau tidak memakai niat tidak sah ibadahnya. Mau sholat harus niat dulu, mau wudhu harus niat dulu, dan setiap amal ibadah kita tergantung pada niat. Contoh nih, saya ingin bertanya pada teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian sering melihat atau mungkin pernah melakukan memposting video ataupun foto di sosial media teman-teman ataupun sosial media orang lain, seperti sehabis sholat diposting, ingin sholat diposting, atau sedang mengaji diposting, apapun itu diposting. Hai teman-teman, ingatlah itu tidak baik. Karena apa? Karena itu ria. Karena teman-teman ingin dilihat oleh orang lain bahwa teman-teman ini dikiranya rajin ibadah, rajin mengaji, rajin melakukan segala perbuatan yang baik, namun ternyata di kehidupan aslinya teman-teman tidak melakukan hal itu. Ataupun orang-orang itu mereka tidak melakukan hal itu. Mereka melakukan hal itu hanya sekedar konten ataupun ingin memposting saja agar dilihat oleh orang lain bahwasannya dia ini adalah orang yang sangat rajin beribadah, tapi ternyata tidak. Ingat teman-teman, niat yang seperti itulah yang Allah tidak suka, karena itu sudah jatuhnya ria, bukan niat karena Allah. Jadi teman-teman atau hadirin yang berbahagia, tolong jauhkanlah hal seperti itu. Jika ingin beribadah sajalah karena Allah. Tidak perlu harus diposting, tidak perlu harus diumbar, dan tidak perlu harus ingin dilihat oleh orang lain. Tidak perlu, karena ibadah kita hanya untuk kita dan untuk Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada alasan yang logis mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa niat karena Allah. Yang pertama, yang menciptakan kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh tidak layak apabila ibadah yang kita lakukan tujukan bukan kepada Allah. Gimana mungkin makhluk yang hanyalah ciptaan dijadikan tujuan di dalam ibadah, sementara dia juga hanyalah ciptaan dari Allah. Maka
Yang layak menjadi tujuan kita dalam beribadah hanyalah Allah semata. Yang kedua, yang memberikan nikmat kepada kita semua adalah Allah. Logikanya, orang yang diberikan nikmat seharusnya bersyukur kepada yang memberikan nikmat, dan ibadah itu adalah dalam rangka bersyukur kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Maka teman-teman, sungguh rugi bila ibadah yang kita lakukan tidak dilakukan dengan niat karena Allah. Jika ibadah yang kita lakukan itu tujuannya balasan dari makhluk, maka mereka juga tidak bisa memberikan balasan apapun di akhir kelak. Jadi teman-teman, jangan sekali-sekali kita melakukan niat selain karena Allah. Karena teman-teman sudah tahu bahwa Allah itu sangat membenci orang yang ria dan juga sum'ah. Semoga kita semua bisa terus melakukan perbuatan dengan didasarkan niat karena Allah semata, bukan karena yang lain. Demikian ceramah singkat saya kali ini. Semoga ceramah Singkat saya tentang niat ini dapat membuat teman-teman ingat kembali betapa pentingnya menghadirkan niat karena Allah di dalam setiap perbuatan dan amal perbuatan kita. Mohon maaf bila ada Salah kata ataupun ucapan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.